Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Yang ada di gereja bersukacita. Puji Tuhan. Bagaimana yang di rumah? Saya percaya semuanya juga bersukacita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah kita tetap masih dan akan terus menjalankan protokol kesehatan. Jadi yang rasanya masih padat yang di belakang, silakan ke depan saja. Dikurangi satu-satu, yang satunya akan di depan supaya terasa longgar. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa langsung ke depan saja supaya nanti yang di belakang buat yang datang belakang. Mari yang di gereja, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, semua untuk kebaikan kita. Kembali saya menyampaikan salam dan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, selamat menikmati ibadah raya, ibadah Minggu 24 Oktober 2021, Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati dan menolong kita semuanya, sehingga pada pagi ini kita bisa bersama-sama datang di rumah Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara dari rumah dengan hati yang penuh kerinduan, dengan hati yang penuh sukacita untuk memasuki pelataran Tuhan dan untuk diam di bait-Nya yang suci untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bersama-sama mari kita memuliakan nama Tuhan. Bapa, ku rindu. Aja
kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di pagi ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Engkau memberkati kami dengan hati yang siap Tuhan, untuk datang menyembah dan sujud di hadapan-Mu. Sebelumnya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami untuk pagi ini datang menyembah Tuhan, menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu saja. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir akan kami rasakan Tuhan, dan akan memberkati kami. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengarahkan kami semuanya. Urapi kami semua yang boleh terlibat dan ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Demikian juga dengan hamba-Mu, saudara kami Joy Baptisia. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, memampukan kami, sehingga apa yang kami persembahkan berkenan di hati Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Engkau juga menyiapkan hati jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing, dengan hati yang penuh kerinduan mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau juga jamah setiap peralatan yang kami pakai saat ini untuk menunjang di dalam kami beribadah pagi ini. Berkati Tuhan, sucikan Tuhan, jauhkan dari kerusakan dan jauhkan dari kuasa iblis roh jahat, supaya semuanya ini boleh memperlancar ibadah kami, sehingga kami merasakan berkat, merasakan penyertaan Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Kembali Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Disilakan jemaat untuk duduk kembali. Kembali kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di minggu keempat bulan Oktober ini dengan tema yang masih sama, aku adalah murid Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, secara otomatis kita menjadi milik Tuhan, dan Tuhan pun menjadi milik kita. Tidak untuk setahun, 2 tahun, atau kita hidup di dunia ini, tetapi selama-lamanya sampai kita nanti berjumpa dengan Mesias. Kita ada di surganya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita semuanya. Mari bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Sekarang ku milik Yesus, nyanyian pujian nomor 322. Bait 1, 2, dan 3 akan kita nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak ada yang merampas jiwaku. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya.
hatiku, karena Tuhan menghapus dosaku, darahnya menebus jiwaku. Sekarang ku miliknya, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Satu kebanggaan ketika kita bisa menjadi milik Yesus dan Yesus menjadi milik kita. Sehingga apapun yang dikatakan Tuhan, itu akan kita lakukan. Saat ini kita akan berdoa bersama, doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita akan menyampaikan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah menjadi milik kita, kita menjadi miliknya Tuhan, mau tidak mau, kita harus senantiasa mengenal Dia. Kita harus senantiasa seturut dengan jalan-jalannya. Bahkan ketika dalam kebingungan, ketika dalam kebimbangan, mari kita ikuti jejaknya. Karena jejak Tuhan adalah yang sempurna. Bagaimana kita bisa tahu? Kita tahu ketika kita bisa mengenal dan mendalami firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Joy Baptisia. Sebelumnya kita akan persiapkan dengan satu pujian, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Dalam kehidupan kita Sering kita tidak mengerti
percaya Perkatakan kepada Tuhan. Tuhan Karena jejak Tuhan adalah jejak yang sempurna. Ajarku memahami Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. ajarku memahami Tuhan. Ajarku Pada saudara Joy, memahami dipersilakan. semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, hal yang terindah telah Engkau berikan kepada hidup kami. Saat ini kami telah memuji, memuliakan, bahkan menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup kami pribadi lepas pribadi senantiasa puaskan hati-Mu. Itu Tuhan kerinduan kami sebagai murid-Mu. Saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami, melalui Roh Kudus-Mu Engkau akan menjelaskan setiap apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, sehingga kami tidak hanya dengar-dengaran saja, namun menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Wah, puji Tuhan, KPW mana saja ini? Karangmindi, SKB, Pete. Iya, sukacita sekali nggih. Sekali lagi shalom. Wah, mantap. Sepertinya sudah sarapan semua ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat pagi, shalom. Saya menyambut dan mari dengan kerendahan hati kita siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya menyiapkan firman Tuhan dengan tema karakter kasih seorang murid, karena kita pada bulan ini menggumuli satu tema besar, yaitu aku adalah murid Kristus. Aku bukan berbicara mengenai keakuan lagi, tetapi aku itu adalah aspek dari seluruh hidup kita. Saya, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, semuanya telah dipilih atau dimenangkan untuk menjadi murid-murid Kristus. Kita akan belajar bersama-sama mengenai karakter kasih seorang murid. Berbicara mengenai karakter itu adalah hal yang dilakukan oleh seorang manusia, atau biasanya tumbuh oleh karena kebiasaan, tumbuh karena pengetahuan, sehingga dia di dalam hidupnya melakukan hal tersebut untuk menjadi suatu kebiasaan atau suatu perilaku. Itu adalah karakter. Karakter kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang murid dimau Tuhan untuk berkarakter kasih. Bahkan orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal Kristus atau mungkin belum tahu siapa Yesus Kristus, melihat Bapak Ibu Saudara baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sekolah atau studi, pasti melihatnya, wah, orang Kristen. Yang dilihat kasih
kasih-Nya. Kasih yang telah luar biasa Tuhan curahkan kepada kita, itu hendaknya juga Tuhan mau supaya kasih itu hidup di dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai kasih seperti lagu ini tadi atau lagu yang barusan kita nyanyikan. Kasih, jika kita mau belajar mengenai kasih, sebagai seorang murid kita mau belajar mengenai kasih atau karakter kasih yang akan kita hidupi. Karakter kasih ini tidak lepas atau tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Allah atau Yesus Kristus. Karena Allah atau Yesus Kristus itu adalah kasih sendiri. Jadi Allah, Yesus Kristus itu melekat atau tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kasih. Jadi saat kita belajar mengenai kasih, kita juga pasti belajar mengenal siapa Tuhan kita. Kita belajar kasih, kita belajar mengenai siapa Tuhan kita. Kita mau menghidupi karakter kasih, kita mau menghidupi karakter Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Mengenal kasih berarti mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, ini yang perlu Bapak Ibu ingat atau menjadi alasan mengapa kita belajar mengenai karakter kasih pada pagi hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 8 dijelaskan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebagai peringatan bahkan alasan yang hendaknya menjadi dasar kita, mengapa toh saya sebagai orang Kristen, mengapa toh saya sebagai orang percaya harus belajar atau menjadikan kasih itu sebagai karakter. Bahkan banyak orang percaya saat ini hanya mengerti atau hanya tahu artinya kasih. Bahkan hanya keluar dari mulutnya saja, oh aku mengasihimu. Oh Bapak Ibu saya mengasihi Anda. Tetapi mereka belum memaknai kasih yang sebenarnya di dalam kehidupan. Sehingga di dalam sikap atau kehidupannya hanya di mulut saja kasihnya. Bahkan tidak bisa mendalami karakter kasih itu sendiri. Bahkan karakter ini yang dimau Tuhan, karakter kasih seorang murid kita akan belajar bersama-sama. Hendaknya menjadi karakter yang harus kita lakukan sebagai seorang murid Yesus. Yesus yang adalah gurunya, Yesus yang digugu dan ditiru pada saat itu oleh ke-12 murid Yesus. Dia mau kasih itu juga tertanam di dalam kehidupan 12 murid Yesus. Bahkan saat ini Yesus mau atau Tuhan mau supaya karakter kasih hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Yohanes 13. Kita akan membaca bersama-sama ayat, di sana saya tuliskan ayat 34 sampai 35. Itu ayat inti yang akan kita pelajari. Namun kita akan baca dari ayat 31. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Hanya 5 ayat saja. Kita akan membacanya bersama-sama. Nampak nggih yang saya tuliskan di depan atau saya tampilkan di depan, atau mungkin Bapak Ibu dapat menyimak di HP elektronik yang ada Alkitabnya, atau mungkin Alkitab yang Bapak Ibu Saudara bawa baca. Di Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Dengan judul perikop itu perintah baru. Setelah hitungan ketiga, mari kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya.
dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah ku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di ayat 35 saya akan membacakannya sekali lagi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ditekankan oleh Yesus di sana kepada 12 murid yang saat itu tinggal bersama dengan Yesus. Pada saat itu 12 murid ini senantiasa setia untuk mengikut Yesus kemana saja. Bahkan saat ini atau saat di mana Yesus berbicara mengenai perihal saling mengasihi ini, saat itu Yesus juga memberitakan kepada 12 muridnya. Di ayat 33, hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ini memberitakan hari-hari akhir Yesus, saat dimana Dia akan dipermuliakan. Dipermuliakan bukan mindset kita, bukan wah seperti raja dipermuliakan di tahtanya, seperti raja dipermuliakan dengan mahkota emas. Tetapi dipermuliakan Yesus di sini adalah dipermuliakan yang seperti kita ketahui, yaitu Dia akan membawa dirinya, mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita yang seharusnya di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib saat itu. Itulah yang namanya Yesus dipermuliakan. Dan saat itu Yesus menanamkan karakter kasih kepada 12 murid. Hei murid-muridku, halo 12 muridku, saat nanti saya akan pergi meninggalkan engkau, hendaknya karakter kasih ini hidup di dalam kehidupanmu. Sehingga kita akan bersama-sama mengetahui sebenarnya kehidupan kasih seorang murid itu seperti apa. Bahkan kasih yang diteladankan oleh 12 murid Yesus saat itu, yang hendaknya harus kita ketahui, bahkan kita ambil makna yang sebenarnya kasih itu yang harus kita lakukan sebagai karakter hidup kita seperti apa. Kita akan belajar mengenai kasih itu. Ya, bisa di next Mbak Kristina. Kasih adalah wujud dari pengendalian diri. Kasih adalah wujud dari pengendalian diri. Pengendalian diri dari seseorang. Pengendalian diri dari Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di gereja maupun di rumah. Sebelum kita belajar mengenai pengendalian diri, saya ingin bertanya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami suatu hal yang dongkol atau dendam, marah, kecewa, sakit hati di dalam setiap kehidupan kita? Pasti pernah ya. Saya pun juga mengalami hal seperti itu. Ini adalah wujud atau buah-buah dari di mana seorang anak-anak Tuhan yang buah di mana yang tidak bisa mengendalikan diri itu tadi. Wajar kita marah. Loh berarti tidak boleh kita marah, Mas Juju.
Boleh. Bahkan saya ajarkan di dalam KBW juga. Yesus itu pernah marah napa mboten? Pernah nggih? Pernah. Saat datang di bait Allah Yesus marah. Karena bait Allah malah dibuat untuk berjualan. Yesus marah saat itu. Tetapi marah dalam konteks yang benar. Marahnya Yesus pada saat itu tidak disimpan atau tidak dongkol sampai berhari-hari. Marah boleh, yang tidak boleh adalah amarah yang ada pada diri kita. Amarah itu yang akan menjadikan kita dendam. Amarah itu yang akan menjadikan kita benci kepada orang lain. Karena amarah yang kita pendam, amarah yang tidak kunjung surut, bahkan amarah yang ada pada diri seseorang, jika tidak dikendalikan, bukan karakter kasih yang nanti akan keluar. Oleh karena itu, amarah ini tadi itu adalah wujud atau itu adalah buah dari seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri. Amarah, kecewa, khawatir, bahkan takut sekalipun sehingga membuat Bapak Ibu sampai menangis. Itu adalah hal yang ditunjukkan oleh manusia di mana dirinya saat itu tidak bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri kasih adalah wujud dari pengendalian diri. Belajar dari murid-murid Yesus. Saat itu Yesus berbicara kepada muridnya, "Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Itu dalam Alkitab kita, terjemahan baru. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Itu membuat hati murid-murid pada saat itu kacau. Membuat hati murid-murid pada saat itu takut. Membuat hati murid-murid pada saat itu khawatir. Yang seringkali atau bahkan setiap hari murid-murid selalu mengikut Yesus. Tetapi pada saat itu Yesus berkata, "Aku akan meninggalkan engkau." Yang setiap harinya menempel atau melekat pada Yesus kemana-mana. Yang setiap harinya seperti orang tua dan anak, pergi kemana-mana, melayani bersama kemana-mana. Tetapi pada saat itu Yesus berbicara, "Hai anakku, saat ini aku berkata kepadamu, tidak akan lama lagi aku tinggal bersama kamu." Membuat hati murid-murid kacau pada saat itu. Bahkan jika kita lihat perikop selanjutnya, Yesus memperingatkan Petrus pada saat itu. Apa yang dilakukan Petrus, seorang murid Yesus, seorang murid Yesus yang saat itu dekat dengan Yesus. Dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia tidak bisa mengontrol mulutnya, dia tidak bisa mengontrol pikirannya, hatinya. Sehingga pada saat itu berkata, "Yesus, kemana engkau akan pergi?" Orang jelas-jelas sudah diajarkan Yesus akan pergi dan menyediakan tempat. Tapi saat itu, "Yesus, kemana engkau akan pergi?" keluar dari mulut Petrus karena dia takut. Saat itu situasi di luar sana, orang-orang tentara Romawi banyak sekali yang mengincar murid atau pengikut-pengikut Yesus. Sehingga saat itu diri dari seorang Petrus tidak bisa dikendalikan. Bahkan di ayat selanjutnya, saat Yesus menjawab seperti ini, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Dia menjanjikan kelak, besok kamu akan dapat mengikut aku di Firdaus. Bukan sekarang. Sekarang tak persiapkan dahulu. Tetapi Petrus dengan ngelantur karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia ngomong seperti ini,
Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku padamu. Adalah sebuah omongan kosong yang saat itu dikeluarkan oleh Petrus. Petrus tidak tahu bahwa saat itu Yesus akan mengorbankan dirinya. Saat itu Petrus tidak tahu bahwa Yesus saat itu akan disalib. Sehingga keluar dari mulutnya omong kosong. Tuhan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lah orang Yesus ini akan memberikan tempat bagi murid-muridnya yang setia mengikutinya. Kok malah ameh digantikan sama Petrus. Ini adalah sebuah sikap dari di mana 12 murid atau murid-murid Yesus saat itu kacau. Karena akan ditinggal oleh Yesus, karena akan ditinggal oleh panutannya, guru yang digugu dan ditiru setiap hari, yang dijadikan sebagai orang tua. Bahkan 12 murid Yesus rela meninggalkan keluarganya demi melayani Yesus. Tetapi pada saat itu Yesus akan meninggalkan. Kacau, khawatir, takut. Sehingga murid-murid Yesus pada saat itu tidak bisa mengendalikan diri. Yang keluar dari pikirannya, yang keluar dari hatinya, tutur katanya, bukan mencerminkan karakter kasih. Padahal Yesus baru saja mingkem, baru saja kicep. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Terus kok Petrus bersikap seperti ini? Ini adalah sebuah wujud di mana karakter murid yang saat itu dekat dengan Yesus saja mempunyai rasa kemanusiaan, takut, khawatir, sehingga membuat dirinya tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi yang dimau Tuhan, saat kita hidup sebagai orang percaya di dalam kasih atau pengenalan kita di dalam Yesus Kristus, kita harus mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan tubuh kita. Bahkan Paulus berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal itu bukan dalam pikiran saja, tetapi segala hal aspek yang seluruh di dalam hidup kita. Pikiran kita, mulut kita, hati kita, perilaku kita, setiap tutur kata kita yang keluar, kuasailah semua. Sehingga buah-buah yang akan keluar dari hidup kita mencerminkan murid-murid Yesus. Amsal Salomo pernah berkata, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi digambarkan setiap diri seseorang itu mempunyai perlindungan, mempunyai proteksi. Jika orang itu tidak dapat mengendalikan diri, saat dilempar batu langsung roboh. Saat dilempar caci yang makian oleh dunia, langsung sakit hati dimasukkan ke dalam hati. Jika dilempar oleh keirian hati, keirian dengki, langsung rasanya pengen untuk memiliki. Jika dilempar oleh harta, tahta atau kekayaan atau bahkan jabatan, langsung tidak dapat mengendalikan diri sehingga sombong. Pengendalian diri setiap manusia dibutuhkan untuk kita menjadi murid-murid Yesus. Jangan seperti Petrus, baru saja Yesus selesai ngomong, hendaklah hidup dalam kasih, hei murid-muridku. Tapi Petrus langsung
tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga ngelantur dia ngomong kayak orang mabuk. Bukan seperti itu yang dimau Tuhan. Bahkan akhirnya tadi Yesus memperingatkan Petrus, "Hei Petrus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Langsung dari situ Petrus sadar bahwa dia tidak mampu apa-apa. Dan benar yang terjadi. Saat Yesus ditangkap, apakah dia seperti yang dia katakan di mulutnya, mau mempersembahkan nyawanya, mau mengorbankan nyawanya? Tidak. Tapi ditanya oleh orang, "Weh, kamu pengikutnya Yesus ya?" "Oh enggak. "Weh, kamu pengikutnya Yesus ya?" Enggak, bukan. Sampai 3 kali. Bukan kata yang benar tulus dari mulutnya, tapi hanya kata omong kosong. Ini adalah sikap di mana dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Itu pun juga hendaknya yang harus atau kita wanti-wanti sebagai orang percaya. Sebagai kesimpulan yang pertama, karakter kasih akan muncul dari diri seseorang murid saat dia mampu mengendalikan diri. Kasih akan muncul saat dia mampu mengendalikan diri. Bahkan menurut saya bukan suatu alasan mengapa Paulus menaruh, sudah hafal buah roh ya Bapak Ibu? Sekolah minggu pasti sudah hafal ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir nopo? Dan penguasaan diri. Yang pertama kasih, yang terakhir penguasaan diri. Setiap aspek yang ada di dalamnya ini hendaknya kita dasari dengan kasih. Dan kita akhiri semuanya sebagai seseorang manusia, kita harus mampu menguasai diri. Saat seseorang mampu menguasai dirinya, dia akan mampu memunculkan karakter sukacita. Saat seseorang mampu menguasai dirinya, dia akan mampu menumbuhkan karakter damai sejahtera. Saat seseorang mampu menguasai dirinya, dia akan menumbuhkan buah-buah yang akan dilihat oleh orang-orang di luar sana sebagai murid-murid Yesus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kendalikanlah diri Bapak Ibu Saudara. Kuasailah diri Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan berkat. Pikiran yang membangun. Hati bukan hati yang iri dengki atau hati yang sombong, tetapi hati yang mengasihi. Yang kedua, kasih adalah wujud dari kesadaran akan perintah. Kasih adalah wujud dari kesadaran akan perintah. Di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita perhatikan frasa pertama di sana. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Ini adalah sebuah perintah. Kasih bukan himbauan atau ujaran, melainkan sebuah perintah. Jika himbauan atau ujaran mungkin bisa saja kita hanya tahu maknanya, tetapi kita tidak melakukannya. Bahkan terkadang himbauan saja, ujaran saja, banyak orang-orang yang mungkin melanggarnya. Contoh saja sebagai gambaran. Kalau di Jawa kan ya menyebutnya lampu bangjo nggih.
lampu bangjo. Nah, mereka melupakan kuning ini sebenarnya juga perintah. Jadi merah, saya percaya Bapak Ibu saat merah itu pasti akan berhenti. Saat hijau juga nggak mungkin tetap berhenti, kecuali mogok nggih motornya. Tapi tetap jalan. Nah, tapi kuning ini suatu perintah juga, bukan suatu ujaran atau bukan suatu himbauan. Kuning ini adalah perintah supaya Bapak Ibu senantiasa hati-hati. Tetapi apa yang sering terjadi? Saat kuning, lampu kuning, wah, saat di jauh, buru-buru, bukannya hati-hati, wah ini tangan kanan ini, wah rasanya malah pengen jiwa balapnya keluar nggih. Tuet, wah kuning, cepet. Lewung perintahnya suruh hati-hati, bukan suruh ngebut, bukan suruh tambah kenceng dari kecepatan semula. Perintahnya itu suruh hati-hati. Inilah gambaran suatu perintah. Pengalaman saja. Saya menceritakan suatu pengalaman ya di lampu traffic light di Jalan Godean, Pasar Godean itu. Saya dulu waktu SMA awal-awal, saya sering sekali kelintingan atau jalan-jalan sama Mas Yusep Karandon itu. Dia dulu mempunyai sebuah motor Vespa tua, Vespa yang wah cakep. Saya dulu menyukai motor Vespa. Dan sama Yusep itu disuruh di depan, Pak Jo, depan. Waktu itu akan membagikan undangan ke rumahnya Mbak Tina. Membagikan undangan PKMB. Nah, waktu dari arah Godean sini, saya melihat lampu itu kuning. Wah, saya dengan Vespa ini langsung tancap gas, langsung ke kanan, Ternyata di kanan ini macet, mobil itu sudah numpuk lah. Karena Vespa tahu sendiri nggih, motor tua Bapak Ibu. Saya ngerem itu susah sekali sampai kaki saya turun. Yosep itu juga sampai menurunkan kakinya, tapi tidak sampai kita ngerem sudah kena mobil depan. Tetapi orang depan itu tidak keluar dan ya, karena kenakalan remaja gitu, saya langsung menarik. Saya belokkan bablas ke tempatnya Tina. Nah, ternyata wah, saya merasa diingatkan oleh Tuhan di mana kita tidak menjalankan suatu perintah, di mana saya melanggar atau tidak bertanggung jawab. Ya benar saja, di samping rumahnya Tina saat itu ada mantenan, kondangan. Lah ternyata kok mobilnya itu juga juga ada baru saja datang, kami baru keluar dari tempatnya Tina ke kiri, mobilnya itu baru datang. Tes gitu, aduh papasan, Pak piye iki Pak, aduh tidak. Panik ya ada pada diri kita. Kok papasan karo iki meneh? Ya itulah sebuah pengalaman di mana tidak melakukan perintah dan akhirnya berujung ya seperti itu tadi. Sebuah perintah, sebuah kesadaran akan perintah. Kita harus sadar bahwa kasih ini adalah perintah. Bukan suatu himbauan atau bukan suatu ajaran, bahkan ini adalah nasihat atau perintah yang harus dilakukan. Tidak hanya masuk kuping kiwa, mlebu atau masuk kuping kiwa, metu kuping tengan. Tetapi harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita jadikan karakter di dalam kehidupan kita. Karakter kasih, karakter di mana kita mau mengenal Tuhan. Bahkan di dalam 2 Yohanes 6, 2 Yohanes 1 ayat 6 dituliskan di sana. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Kita, saya, Bapak Ibu Saudara harus hidup nurut perintahnya. Nuruto karo piwala.
Napa perintah niku napa? Bahasa Jawanya napa nggih? Aduh. Tidak jadi. Ya itu ya perintah. Ya perintah itu. Kita harus menurut perintah. Di frasa selanjutnya. Dan inilah perintah itu. Kita bertanya, kita harus menurut perintahnya. Nopo Thomas Jojo perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Perintahnya nopo? Perintahnya yaitu supaya kamu, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun di rumah, hidup dalam kasih. Kita harus sadar bahwa kasih itu adalah suatu perintah. Jadi kita dapat memaknai arti kasih ini. Tidak hanya mengerti artinya saja, atau tidak hanya bisa mengucapkan kasih saja, aku mengasihimu, tetapi di dalam penerapannya, aku mengasihimu Bapa, tetapi di dalam kesehariannya, aktivitasnya, buah-buah yang keluar. Bukan karakter murid Kristus. Sebagai seorang murid, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Saling mengasihi itu bukan dalam konteks satu arah saja, bukan satu arah, tetapi saling berkaitan. Atau jika di dalam pelajaran IPA itu simbiosis mutualisme, saling mengasihi, saling menguntungkan. Saya mengasihimu, bukan saya saja, tetapi orang di luar sana juga harus tahu bagaimana sikapnya di dalam mengasihi Tuhan sehingga dia dapat mengasihi kita. Kasih itu harus timbul di dalam keluarga, bapak dan ibu, suami dan istri saling mengasihi, anak dan orang tua saling mengasihi. Tidak hanya orang tua saja yang mengasihi anak, tetapi anak juga harus mengasihi orang tua. Bahkan sebagai anak muda, sesama pasangan yang akan dipersiapkan harus saling mengasihi. Tidak boleh satu pihak saja, tetapi harus saling mengasihi. Sesama rekan kerja, sesama kolega di dalam pelayanan, bahkan sesama jemaat di Sidomoyo harus saling hidup dalam kasih. Niki perintahnya Tuhan lho nggih, bukan perintah yang keluar dari mulut saya. Tetapi ini adalah suatu perintah yang harus kita tahu. Saat kita sudah tahu itu perintah, ya seperti lampu merah itu tadi. Wayai mandek nggih mandek, wayai jalan nggih jalan. Itu adalah di mana kita dapat mengontrol diri kita. Wayai hati-hati ya hati-hati. Jangan wayai hati-hati kuning malah digas terus, diterabas terus. Sebagai seorang murid kesimpulannya dan penerapannya. Karakter kasih akan muncul dari diri seorang murid saat dia sadar bahwa kasih adalah perintah. Yang pertama, karakter kasih akan muncul dari diri seorang murid saat dia mampu napa Bapak Ibu? Mengendalikan diri. Lalu yang kedua, karakter kasih akan muncul dari diri seorang murid saat dia sadar bahwa kasih adalah perintah. Penerapannya terlalu kecil nggih Bapak Ibu, saya bacakan. Situasi saat ini menuntut kita untuk dapat melakukan kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Situasi saat ini, kita berbicara konteks saat ini, pandemi. Kita berbicara
kebiasaan baru yang kita lakukan. Kita dapat beradaptasi dari dulunya yang kita ke gereja tidak menggunakan masker, saat ini menggunakan masker semua. Harus cuci tangan semua. Nah, sebagai murid Kristus, mari kita tumbuhkan kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Menguasai diri merupakan perkara yang mudah diucapkan, namun terkadang susah untuk diterapkan. Benar nggih? Benar napa benar? Penguasaan diri adalah mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan. Lah banyak orang-orang yang saat ini, bahkan anak-anak muda saat ini masih meyakini, ada mungkin sahabatnya yang berkata, listen to your heart. Dengarkanlah suara hatimu. Lalu hatinya sedang kacau. Lah kalau hatinya sedang sedih, sedang marah, apakah kita tetap akan mendengarkan suara hati kita sehingga kita hidup tetap dalam kesedihan? Hari lepas hari dilihat oleh temannya, kowe ngopo to kok mukamu kayak gitu terus. Lah aku sedih. Bukan karakter yang seperti itu yang dimau Tuhan. Bukan listen to your heart, tapi listen to, dengarkanlah Tuhan kita, bukan dengarkanlah hati kita. Sehingga yang keluar dari ucapan, dari pikiran, dari hati kita, itu adalah kehendak Tuhan. Dengan kebiasaan baru untuk menguasai diri, saudara dapat menumbuhkan kasih Kristus. Yang pertama. Lalu perintah Tuhan mengenai kasih juga harus kita lakukan. Banyak dari kita yang masih memaknai kasih sebagai ujaran atau himbauan, sehingga yang terjadi mengerti arti kasih namun belum menerapkan dalam kehidupan sebagai murid. Hanya mengerti, tetapi belum ada penerapan kasih di dalam kehidupannya. Saya mengajak supaya Bapak Ibu tetap menerapkan dan melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya mengerti atau tidak hanya paham, atau di luar sana jika ada orang butuh pertolongan, kita tidak hanya mengerti atau mengangguk senyum. Itu hanya mengerti kasih, tetapi kita turut membantu datang. Itu adalah memaknai kasih. Jika ada orang yang mengalami kesulitan, misalnya di grup WA butuh doa, atau butuh pertolongan, ya mari dengan karakter kasih kita datang. Bukan hanya di read saja. Itu adalah sebuah penerapan kasih. Banyak sekali hal yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menguasai diri dan menaati perintah merupakan karakter seorang murid Kristus. Aku adalah murid Kristus. Saya, Bapak Ibu Saudara, adalah murid Kristus. Hendaknya menumbuhkan karakter kasih di dalam kehidupan seorang murid Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas perkenanan dan hal yang luar biasa telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan suasana sukacita kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan ini Tuhan dapat termaterai di dalam hati kami. Kami dapat menumbuhkan sikap kasih. Saat kami sudah menumbuhkan Tuhan, tidak hanya tumbuh besar saja kasih kami, tetapi juga kami rindu untuk membuahkan kasih kami, sehingga orang-orang di luar sana tahu karakter kasih itu adalah karakter sebagai seseorang yang mengikut atau mengenal Yesus Kristus. Sehingga orang di luar sana tahu kehidupan Kristus, atau sehingga orang luar sana tahu Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam tutur kata kita, perilaku kita. Kami mau Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, kasih itu dapat tertanam dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, firman-Mu yang telah kami sampaikan sudah selesai. Kiranya firman yang ada di dalam hati kami tetap sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian. Oh ya. Mari kita akan dengan penuh kesungguhan hati kita, tulusan hati kita, pujian mengenal hatiku akan membantu kita dalam meresponi firman Tuhan pada pagi hari. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar
besar senantiasa. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas perkenanan yang telah Kau berikan sehingga pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal hingga saat ini Tuhan kami akan mengakhiri. Hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya selepas dari tempat ini Tuhan kami senantiasa dengan sukacita melakukan pekerjaan setiap pelayanan kami dengan kasih yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu di GPI Sidomoyo. Baik jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami beban berat atau mengalami setiap persoalan, kami percaya Tuhan Engkau Allah, Tuhan yang Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, Engkau mampu menyediakan berkat yang indah kepada mereka yang membutuhkan tepat pada waktunya. Kami percaya rancangan-Mu akan terjadi kepada kehidupan mereka, sehingga mereka yang mengalami persoalan di dalam kehidupannya Engkau akan bantu, Engkau akan selesaikan, sehingga mereka memperoleh sukacita damai sejahtera daripada-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bersekolah atau berstudi. Kiranya mereka yang saat ini berstudi memperoleh keberhasilan, dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berusaha atau mungkin karyawan swasta, bekerja dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus mereka Engkau akan berikan kemenangan, keberhasilan, bahkan setiap tugas dan tanggung jawabnya mereka akan selesaikan dengan sukacita juga ya Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat Sidomoyo yang saat ini sakit. Kami berdoa terkhusus untuk Pak Pramujiono. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau akan sembuhkan hamba-Mu ini, Engkau akan sembuhkan anak-Mu ini, sehingga di dalam melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya Engkau akan memberikan sukacita kembali, sehingga keluarga yang saat ini mungkin sedih, mungkin sedang juga bersabar ya Bapak, Engkau akan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada keluarga yang ada di sana. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat lain di GPI Sidomoyo yang saat ini sakit. Kiranya Engkau dokter dari segala dokter, tabib yang ajaib. Kami percaya obat hanya sebagai perantara, namun kuasa-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kesembuhan nyata, dan kami percaya Allah Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan kami dari segala perkara itu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami akan mengakhiri, dan saat ini kami berdoa juga untuk persembahan yang akan kami persembahkan. Kiranya setiap tangan-tangan-Mu yang sudah dengan tulus hati mempersembahkan ini dapat Engkau pakai menjadi pelayan-Mu yang luar biasa, sehingga persembahan yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi pelayanan-pelayanan yang akan berguna bagi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Kami akan mengakhiri ibadah ini, dan mari kita pulang. Terimalah berkat-Nya. Tuhan-Mu memberkati-Mu, Tuhan-Mu melindungi engkau dengan damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau di dalam setiap langkah kehidupan-Mu, akan memberikan engkau keberhasilan, memberikan engkau kemenangan, bahkan memberikan engkau kesembuhan di dalam minggu ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Mengingatkan untuk sesudah ibadah ini ada sekolah minggu sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Kiranya orang tua bisa mendorong putra-putrinya.
Selamat pagi, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati.